Setiap tahunnya kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik 1,3 miliar ton per tahun. Bank Dunia memprediksi jumlah ini akan bertambah menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, rumah tangga menempati urutan pertama sebagai penyumbang faktor sampah di Indonesia, yakni jumlahnya mencapai 48%. Kemudian disusul oleh pasar tradisional yakni 24%, dan juga disusul oleh jalan 7,5%. Kemudian ada dari sumber kawasan komersial 9%, sekolah 4%, dan juga kantor 6%, dan juga lainnya 6,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan bahwa sampah plastik yang dihasilkan kota-kota di dunia itu sebanyak 1,3 miliar ton per tahun, hanya setahun. Kemudian di Indonesia sendiri, sampah-sampah itu hampir setengahnya dihasilkan oleh sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan dari rumah-rumah. Tapi mereka dapat informasi terkait sampah-sampah tersebut dari mana sih? Mendapatkan informasi tentang data-data yang disajikan tadi dari mana sih? Nah, data-data atau informasi yang diperoleh itu dari proses pengumpulan data, kemudian diolah, nah kemudian baru disajikan dalam bentuk seperti tadi, ada yang diagram lingkaran. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Teknik yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Angket bisa menggunakan kertas, atau untuk saat ini lebih mudah menggunakan Google Form atau aplikasi sejenis. Nah, kalian pasti sering kan mengisi Google Form, misalkan survei dari sekolah. Teknik yang ketiga yaitu interview atau wawancara. Teknik ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sebagai tambahan, ada teknik keempat yaitu studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber yang lain. Teknik lainnya yaitu dengan cara studi dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, atau gambar. Nah, itu tadi merupakan teknik-teknik yang dapat digunakan ketika kita mengumpulkan suatu data. Nah, untuk tugasnya, silahkan teman-teman mengambil data sampah anorganik yang dihasilkan di rumah kalian selama 4 hari. Tapi pengambilan datanya dilakukan setiap hari per hari. Kemudian data tersebut adalah jenis sampahnya apa dan banyak atau berat sampahnya berapa. Kalau kalian misalkan punya timbangan yang bisa digunakan untuk menimbang sampah tersebut, silahkan ditimbang, dihitung beratnya. Tapi kalau nggak ada, cukup kalian hitung berapa banyak sampah yang dihasilkan. Misalkan botol plastik di hari pertama ada 1 botol plastik. Kemudian di hari kedua ada berapa? Ada 2. Silahkan dicatat. Kemudian tulis datanya di tabel, contohnya ada di GC. Kemudian pengumpulan tugas maksimal adalah hari Selasa, tanggal 3 Agustus. Jika teman-teman masih ada pertanyaan atau bingung dengan tugas atau materinya, boleh silahkan ditanyakan di grup atau japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.